Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang noun atau kata benda. Oke, simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita akan membahas noun atau kata benda. Jadi untuk noun ini pasti sudah sangat tidak asing lagi di telinga kita, karena mulai dari SMP, SMA kita sudah pasti belajar tentang noun. Oke, lantas apa sih kata benda itu atau apa sih noun itu? Jadi noun itu adalah kata yang digunakan untuk menamai suatu benda, baik manusia, binatang, atau sesuatu yang dibendakan. Jadi semua benda itu adalah noun. Oke, jadi noun ini terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan wujud dan yang kedua berdasarkan jumlahnya. Yang pertama kita akan membahas berdasarkan wujud. Jadi berdasarkan wujud ini terbagi menjadi dua. Yang pertama abstrak noun dan yang kedua concrete noun. Abstrak noun, apa sih abstrak noun itu? Jadi abstrak noun itu benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi semua benda-benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, dia adalah abstrak noun. Contohnya ide, perasaan, kebahagiaan, gagasan, rencana, dan yang lainnya. Oke, kita masuk dalam contoh kalimatnya. Misalkan contoh yang pertama, we have to keep our health. Jadi, we have to keep our health. Di sini health adalah masuk abstrak noun. Karena kesehatan adalah kata benda, tetapi kesehatan itu tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Maksudnya bagaimana? Yaitu health di sini kita tidak bisa melihat bentuknya, kita tidak bisa menyentuh bagaimana kesehatan itu. Makanya dia masuk dalam abstract noun. Oke, untuk lebih jelasnya contoh yang kedua yaitu a judge must have a wisdom. Jadi di sini wisdom atau kebijaksanaan merupakan noun karena kebijaksanaan itu tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita lihat bagaimana bentuknya. Jadi dia itu abstrak, makanya dia termaksud ke dalam abstrak noun. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu concrete noun. Apa sih concrete noun itu? Jadi, concrete noun ini adalah kebalikan dari abstrak noun. Jadi, tadi abstrak noun adalah benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, sedangkan concrete noun adalah kata benda yang dapat dideteksi atau ditangkap dengan panca indera. Oke, contohnya misalkan nama orang, tempat, atau benda yang lainnya. Oke, kita masuk ke dalam contoh kalimatnya. Yang pertama itu adalah I move the table on the corner. Jadi table di sini jelas ya, dia adalah kata benda, meja adalah kata benda, tetapi dia bisa dilihat, bisa dipegang dan bisa dipindahkan. Jadi dia termaksud dalam concrete noun, yaitu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Oke, yang kedua, contoh yang kedua itu yaitu I saw Mr. John at school yesterday. Jadi, Mr. John di sini adalah orang. Jadi, dia termaksud dalam noun. Karena Mr. John dapat kita lihat dan dapat kita sentuh. Jadi, makanya dia termaksud dalam contoh concrete noun. Contoh-contoh concrete noun yang lainnya, misalkan buku, kursi, pulpen, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Intinya dia adalah benda-benda yang dapat ditangkap oleh panca indera. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu berdasarkan jumlahnya. Jadi yang berdasarkan jumlahnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama uncountable noun dan yang kedua countable noun. Jadi kita akan membahas yang pertama yaitu uncountable noun. Jadi uncountable noun ini yaitu benda yang tidak dapat dihitung. Misalkan contohnya air, gula, rambut, garam, dan sebagainya. Kenapa tidak bisa dihitung? Misalkan air.
air tidak bisa kita hitung. Misalkan, tidak mungkin kita mengatakan 1 air, 2 air, 3 air, dan sebagainya. Begitu juga dengan gula. Gula kan banyak butiran-butirannya. Misalkan, gula dalam 1 toples. Kita tidak mungkin menghitung butiran-butiran gula yang ada dalam 1 toples itu. Jadi, kita tidak mungkin mengatakan 1 gula, 2 gula, ataupun 3 gula. Jadi untuk uncountable noun ini kita tidak bisa menghitung berapa bendanya, tetapi kita bisa menghitungnya berdasarkan kuantitasnya. Misalkan air, sebotol air atau 1 gelas air, atau misalkan gula, 1 kilo gula, atau 1 sendok gula, dan sebagainya. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu countable noun. Jadi lagi-lagi countable noun ini adalah kebalikan dari uncountable noun. Jadi tadi uncountable noun, benda yang tidak dapat dihitung, sedangkan countable noun ini adalah benda yang dapat dihitung. Apa-apa saja benda yang dapat dihitung itu? Misalkan buku, meja, kursi, tas, dan lain-lain. Jadi kita bisa mengatakan misalkan 1 buku, sebuah buku, berarti bukunya ada 1. 2 kursi, berarti kursinya ada 2. 3 kursi, 4 kursi. Misalkan 1 tas, 2 tas, 3 tas, itu bisa dihitung. Jadi, itu perbedaan uncountable noun dan countable noun. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang noun atau kata benda. Jadi tadi itu noun terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan wujudnya dan berdasarkan jumlahnya. Sedangkan berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 2 lagi, abstract noun dan concrete noun, dan berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi 2 lagi, yaitu uncountable noun dan countable noun. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.